Jumpa lagi di Brilian Excel. Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara kita belajar mengenai fungsi HLOOKUP pada Microsoft Excel. Oke teman-teman, di depan teman-teman saya sudah siapkan contoh data yang sederhana ya teman-teman, seperti ini, di mana nama karyawan, alamat, nick, tanggal join, status karyawan, status, jabatan, jenis kelamin, dan gaji bersih. Oke teman-teman, dan ini sebagai contoh saja teman-teman ya, saya buatkan data sederhana. Jadi nanti teman-teman menemukan data yang lebih dari ini, ratusan atau ribuan, tidak masalah teman-teman ya. Teman-teman bisa gunakan formula ini untuk mempraktekkan di data teman-teman. Oke teman-teman, fungsi dari HLOOKUP ini teman-teman ya, dimana kita akan mencari data horizontal ya teman-teman ya, bukan vertikal ya. Yang membedakan vertikal itu adalah VLOOKUP, namun horizontal ini adalah HLOOKUP. Oke teman-teman, jadi apa yang dimaksud dengan horizontal teman-teman ya? Jadi dia akan membaca data yang dari atas ini, kemudian kita akan membaca bagian di bawah sini ya teman-teman. Jadi row ya, bukan column atau kolom ya. Kalau VLOOKUP kita dari sini kita ke sana kan, nah kita baca bagian sini ya, ini kolomnya ya. Kalau HLOOKUP ini akan membaca row dari ke atas ini, dan dia akan membaca bagian bawah ini ya. Kalau VLOOKUP kan di sebelah sini ya, sini ya. Kalau HLOOKUP ya bagian sini. Oke teman-teman, jadi di sini saya ada masukin hasil 1, hasil 2 ya teman-teman ya, dimana judul dari ininya sama teman-teman ya. Ini juga yang vertikal juga sama. Oke, namun saya bikin ada 2 versi agar teman-teman bisa ada sedikit perbandingan atau compare yang bisa kita lihat ya variannya ya. Oke teman-teman, jadi sintaks dari rumus HLOOKUP ini teman-teman ya, saya akan ketik di sini sama dengan HLOOKUP ya, buka kurung, dimana sintaksnya terdiri dari lookup value, oke teman-teman, table array, row index number, dan terakhir adalah range lookup. Nah teman-teman ya, jadi kalau VLOOKUP di sini yang membedakannya dia kolom index number, namun kalau HLOOKUP adalah row index number, seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman ya sebelumnya. Oke teman-teman, saya akan langsung praktekkan aja. Saya akan mulai dari sini teman-teman ya. Saya akan ketik rumusnya sama dengan HLOOKUP, buka kurung, kemudian kita akan pergi ke lookup value-nya, ini nama karyawan teman-teman ya. Oke, kita titik koma. Kalau di laptop teman-teman muncul koma, pakai koma saja, sama saja ya. Teman-teman bisa lihat pada keterangan yang muncul di sintaksnya ini teman-teman ya. Ada titik koma atau koma, sama saja. Oke, kemudian kita lanjut ke table array-nya seperti ini teman-teman ya. Nah, kita akan blok dari atas ini. Kemudian teman-teman kepingin cari row index number yang mana gitu kan. Nah teman-teman bisa lihat di sini ketika saya geser 1 kali ke bawah, saya blok ke 1 kali, ini ada tertulis ya 2R 9C. Nah ini artinya 2R ini adalah row, R itu adalah row ya, berarti row kedua ya, berarti ini yang 9C adalah kolom ke-9 teman-teman ya. Jadi C itu kolom, R itu row. Oke, kemudian yang selanjutnya teman-teman bisa lihat nih 3 ya kan, row 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini saya ada masukin nomor di sini teman-teman ya, agar sebentar kita bisa mencontek ke sini. Oke teman-teman. Kemudian karena kita akan mencari row index yang 12, nah otomatis di sini kita akan titik koma dan kita akan masukin row index nomornya 12. Oke, kemudian titik koma lagi. Kemudian kita akan kunci dengan range lookup ya, 0. Kemudian kita tutup kurung atau balas kurung, dan kita akan enter. Oke teman-teman, nah teman-teman bisa lihat nih ya, karyawannya, nama karyawannya yang kita baca adalah 12 ya, row index numbernya, otomatis karyawan 11 yang muncul di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum saya akan mengcopy rumusnya ke sini teman-teman ya, kita harus menahan table array-nya dengan absolute dollar ya. Kita akan blok table array-nya sini, dari B2 sampai J13 ini adalah dari sini teman-teman ya, yang berwarna merah ini. Ini B2 dan ini J13 ini teman-teman ya.
Jadi memblok table array ini, kita harus memblok seperti ini. Kemudian kita akan menahannya dengan absolute dollar dengan menekan F4 satu kali pada keyboard. Nah, ini saya akan tekan ya. Oke, satu kali teman-teman ya. Oke, karena kalau 2 kali 3 kali itu fungsinya berbeda lagi. Oke teman-teman, tujuannya adalah ketika kita mengcopy data ini, itu rumus yang sel ini yang sudah mengandung rumus ini ke bagian kanan ini untuk menampilkan hasil yang lain ini table array-nya tidak akan bergerak teman-teman ya. Kalau kita tidak menahannya pakai absolute, itu akan bergerak dan tentunya hasilnya tidak akan akurat kalau table array-nya bergerak. Oke teman-teman, kita akan enter. Oke, dan selanjutnya saya akan copy dan paste ke kanan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat saya enter. Oke teman-teman, ini tanggal joinnya saya akan rubah formatnya. Saya akan rubah dulu. Oke teman-teman, nah teman-teman bisa lihat alamatnya adalah alamat 21 ya, cocok ya teman-teman ya. Nicknya 1550152 ini ya. Tanggal joinnya adalah 27 April 2017, cocok ya teman-teman. Status karyawannya kontrak ya. Statusnya sudah menikah atau sudah kawin. Jabatannya supir. Jenis kelaminnya wanita. Gaji bersihnya 3.500.000. Oke, cocok ya teman-teman ya. Oke, kemudian saya praktekkan kedua lagi ke sini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman saya akan tunjukkan ya, tidak mesti teman-teman melakukan rumus lagi seperti tadi ya, karena itu akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, saya akan coba praktekkan dan tunjukkan kepada teman-teman bagaimana kita akan memberikan hasil yang kedua sini, namun kita cukup mengcopy rumusnya ya seperti ini. Namun kalau di sini tadi table array-nya kita tahan pakai absolute dollar ya. Namun kalau kita kepingin memberikan hasil ke row yang lain juga di bawah ini, untuk local value-nya ini di sel B16 ini teman ya, agar ketika kita mengcopy ke bawah dia tidak bergeser ke bawah, nah kita harus menahan pakai absolute dollar. Namun dengan menekan F4 pada keyboard 2 kali. Oke, di sini saya akan taruh sini teman-teman ya, pointer mouse-nya, kemudian kita tekan F4 2 kali. 1 2. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, kenapa 2 kali? Karena ketika kita akan mengcopy dan paste ke bawah sini, ini untuk nama karyawan ini, lookup value-nya di sini, ini tidak akan bergeser ke bawah. Namun kalau untuk kita copy ke kanan, dia masih bisa bergeser karena kita menekan F4 tadi 2 kali. Oke teman-teman, saya akan enter, kemudian saya akan copy dan saya akan paste ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, nah sekarang teman-teman ingin mencari yang mana nih? Saya akan mencoba praktekkan row index number-nya adalah 8 saja teman-teman ya. Oke, saya akan ganti di sini ya. Row index number-nya saya akan ganti jadi 8. Oke, nah berarti sekarang dia akan membaca bagian sini teman-teman ya. Ini ya, sini teman-teman ya. Nah, sini karyawan 7 ini ya, deretan ini yang akan baca. Oke, saya akan enter. Oke, dan saya akan copy dan paste ke kanan. Nah, teman-teman bisa lihat kan, ini saya akan rubah juga format tanggalnya. Oke, nah teman-teman bisa lihat nih ya, saya cuman mengcopy bagian salah satu di sini, namun saya akan paste ke kanan dan semua akan muncul hasilnya secara otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu mengetik lagi rumus seperti pada awal di sini teman-teman ya, itu membutuhkan waktu yang lama. Oke teman-teman, kita akan uji ya. Ini di nomor 8 ya, kolom row index number-nya, berarti di sini teman-teman ya. Nih karyawan 7, nama karyawannya, alamatnya alamat 13. Ini saya kasih warna ya, biar kita gampang lihatnya ya. Oke, kemudian nomor nicknya 1550096 ya, sama ya. Tanggal joinnya adalah 27 Februari 2017. Status karyawannya adalah kontrak. Statusnya sudah menikah atau kawin. Jabatannya security. Oke, jenis kelaminnya pria, cocok ya. Gaji bersihnya 2.500.000. Nah, 2.500.000. Oke, cocok ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan berlanjut ke hasil 2 ya teman-teman ya, ke sini ya. Nah, ini
tadi kan hasilnya kita cari dalam bentuk data seperti ini ya, memanjang. Kemudian kita akan cari yang vertikal. Nah, ini yang horizontal, ini vertikal ya teman-teman. Karena ketika teman-teman memiliki kasus seperti ini, teman-teman bisa mensiasatinya. Makanya saya membuat dua versi teman-teman ya. Oke, sama dengan saya akan ketik rumusnya, lookup buka kurung, kemudian kita pergi ke local value, nama karyawan, titik koma, kemudian kita akan blok lagi seperti tadi teman-teman ya, ke bawah. Oke, kali ini untuk row index number-nya saya akan pilih nomor 5 teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, seharusnya kalau kita pilih 5 ya, kita cukup di sini kan ya, kita blok ya kan, nggak perlu dilebihkan kan. Tapi tidak masalah teman-teman, mau lebihkan pun sampai di bawah pun tidak masalah. Yang penting yang menentukan itu adalah row index number-nya ya. Jadi kita blok sampai sini saja. Kemudian row index number-nya seperti yang sebentar tadi, kita akan cari bagian kelima ini namanya. Jadi titik koma 5, kemudian titik koma lagi, kita kunci dengan range lookup 0, tutup kurung atau balas kurung, kita akan enter. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, balik lagi seperti tadi, untuk table array-nya kita harus menahan pakai absolute dollar F4 satu kali. Oke, kemudian kita akan enter. Oke, kita akan copy dan paste ke bawah. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, saya rubah dulu ini format tanggalnya. Oke teman-teman, karena kita mencari yang 5 tadi, otomatis bagian sini ya teman-teman ya. Oke, saya warnai hijau dulu ini ya. Nah, yang menghasilkan itu adalah karyawannya, nama karyawannya karyawan 4 ya teman-teman. Oke, alamatnya alamat 7, nomor nicknya 1550054 ya. Oke, terus tanggal joinnya 25 Januari 2017, status kawinnya permanen, statusnya belum kawin ya. Kemudian jabatannya staff, jenis kelaminnya pria, gaji bersihnya 3.500.000. Oke teman-teman, cocok ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Kemudian saya akan praktikkan lagi di bagian sini teman ya. Oke, seperti tadi yang saya lakukan di sini ya. Kita cukup menahan kali ini absolute-nya untuk lookup value-nya. Kalau yang di sini tadi saya menekan F4 2 kali teman-teman ya. Namun kalau di sini F4-nya harus 3 kali teman-teman ya. Oke, saya akan coba ya, taruh di sini pointer mouse-nya. Kemudian kita akan ketik di keyboard F4 3 kali. 1 2 3. Oke, teman-teman. Nah, kenapa 3 kali, teman-teman ya? Ketika teman-teman akan mengcopy rumus ini ke bawah, ini nama karyawan ini akan mengikuti turun ya, teman-teman ya. Namun kalau untuk ke kanan, dia tidak akan berpindah. Beda seperti yang di sini teman-teman ya. Nah, di sini F4-nya 2 kali. Jadi ketika kita copy ke kanan, ini geser di bagian atas judulnya ini masih mengikuti. Nah, kalau kita F4 3 kali, berarti yang mengikuti ini hanya bagian yang vertikal. Bagian horizontalnya tidak bergeser. Oke teman-teman, saya akan enter ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan copy dan paste ke kanan. Oke. Kemudian nah, teman-teman bisa lihat kan? Ini nama kerennya tetap diam kan, logo value-nya. Begitu teman-teman. Oke, kita akan coba cari lagi nomor, misalkan row index-nya 10 ya teman-teman. Kita harus ganti di sini nih, row index nomornya kita ganti 10. Oke, kemudian kita akan enter. Oke, kemudian kita akan copy, kita akan paste ke bawah. Oke teman-teman, saya akan ganti format tanggalnya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ini saya akan munculkan rupiahnya. Oke, karena kita mencari tadi row index number-nya itu 10, berarti di bagian sini teman-teman. Saya warnai dulu ya. Nah, berarti nama karyawannya adalah karyawan 9. Oke, cocok. Alamatnya alamat 17. Nicknya 1550124. Oke, tanggal joinnya 21 Maret 2017. Status karyawannya kontrak. Statusnya sudah belum kawin, sorry ya, belum kawin ya, atau belum menikah. Kemudian jabatannya security. Oke, jenis kelaminnya wanita. Oke, teman-teman bisa lihat dari beberapa contoh yang sudah saya praktekkan ini,
dan sudah membuktikan kepada teman-teman bahwa formula lookup dan yang sudah kita pakai ini sudah benar ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Yang sudah mampir di channel saya jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Yang menyukai video ini bisa di share ke teman-teman lainnya. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa bertanya di kolom komentar, saya akan pasti menjawabnya. Yang menyukai link videonya atau link pelajarannya bisa kirimkan lewat email, saya akan pasti mengirimnya. Jangan lupa di like dan share dan aktifkan notifikasi sehingga selalu mendapatkan update video terbaru dari channel saya. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Salam brilian.